Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan PJJ Matematika Minat kelas 12. Materi yang akan kita bahas adalah turunan fungsi trigonometri, dimana minggu lalu kalian sudah mereview kembali materi dari turunan fungsi aljabar yang sudah di kelas 12 kalian pelajari. Nah, untuk turunan fungsi trigonometri, yang pertama ada turunan fungsi sin, dimana ketika kita punya fungsi fx sama dengan sin x, maka turunan dari sin x itu sendiri kita bisa mencari dengan menggunakan konsep limit. Nah, di sini turunan dari fx itu rumusnya limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, sehingga ketika fx-nya adalah sin x, untuk turunan fx sama dengan limit h mendekati 0 dari sin x tambah h min sin x per h, ya. Nah, di sini kita dapatkan rumus jumlah selisih dan dua sudut yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Ingat ya, bahwa sin A min sin B ini bentuknya sin A min sin B, ya, dimana x plus h ini sebagai A dan x ini sebagai B. Rumusnya itu adalah 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B, sehingga didapat untuk limit h mendekati 0, 2 cos ini dari sini ya, setengah x plus h ini sebagai A plus x nya ini sebagai B sin setengah x plus h min x. Ini juga sama ya, x plus h nya sebagai A min x nya sebagai B dari rumus jumlah selisih dua sudut per h. Nah, sehingga di sini untuk limit h mendekati 0 dari 2 cos setengah x ditambah x 2x ditambah h sin setengah x min x habis, sisanya ini h. Ini semuanya per h ya. Nah, sehingga limit h mendekati 0 dari 2 cos x ditambah setengah h dikali sin setengah h per h. Nah, di sini kita ingat ya, untuk limit h mendekati 0 ketika sin itu sin ax per b, maka hasilnya adalah a per b. Nah, di sini juga untuk sin setengah h per h kita bisa langsung gabungkan ya, yang variabelnya sama h. Berarti di sini limit h mendekati 0 dari 2 cos x tambah setengah h yang ini dikali dengan sin setengah h per h, ya. Oke, nah selanjutnya limit h mendekati 0 dari 2 cos x itu berarti 2 cos x ditambah ini h mendekati 0 berarti hanya kita substitusikan dengan 0 ditambah setengah dikali 0 dikali dengan sin setengah h per h itu ya, limit h mendekati 0 dari sin setengah h per h itu adalah setengah. Jadi di sini didapat 2 cos x ditambah setengah kali 0, 0 berarti 2 cos x dikali setengah ya, berarti 2 kali setengah ini sama dengan 1, berarti didapat untuk hasilnya itu adalah cos x ya. Ini sisanya cos x. Berarti kita dapat di sini rumus yang pertama, untuk fx sama dengan sin x, maka turunannya itu adalah cos x. Nah, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan cara yang sama ya, baik itu untuk cos x, tan x, kotangan x, sekan x, dan kosekan x, nanti akan didapatkan rumus sebagai berikut. Untuk fx sama dengan sin x sudah kalian tadi simak ya, bahwa hasilnya untuk turunannya itu adalah cos x. Untuk fx sama dengan cos x, maka turunannya itu adalah min sin x. Nanti kalian buktikan sendiri bagaimana mendapatkan turunan dari cos x sama dengan min sin x. Untuk fx sama dengan tan x, maka turunannya itu adalah secant kuadrat x. Untuk fx sama dengan kotangan x, turunannya adalah min kosekan kuadrat x. Untuk fx sama dengan secant x, turunannya adalah secant x dikali tan x. Dan untuk kosekan x, turunannya adalah negatif kosekan x kali kotangan x. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan ke dalam soalnya ya? Kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini tentukan turunan dari y sama dengan 5 sin x ditambah 4 cos x. Nah, penyelesaiannya di sini kalian tahu bahwa untuk turunan dari sin x ini sama dengan cos x, dan turunan dari cos itu adalah min sin x. Nah, sehingga untuk y sama dengan 5 sin x, turunannya berarti y aksen ya, di sini sama dengan 5 dikali turunan dari sin, itu adalah
cos, berarti 5 kali cos X ditambah 4 dikali min sin X ya, atau sama aja dengan 5 cos X dikurangi 4 sin X. Untuk soal yang kedua, di sini tentukan turunan dari Y sama dengan sin X min 1 dikali sin X min 2. Nah, kalian harus ingat kembali di kelas 11 untuk rumus turunan yang berbentuk perkalian, dimana ketika Y sama dengan U dikali V, maka untuk rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen ya. Ini untuk rumus turunan bentuk perkalian. Ingat kembali ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal yang ini, di sini Y sama dengan sin X min 1 dikali sin X min 2. Berarti ini sebagai U dan ini sebagai V ya. Berarti di sini U-nya sama dengan sin X min 1, maka didapat untuk U aksennya sama dengan turunan dari sin cos ya, cos X. Turunan dari min 1 0, berarti U aksennya cos X. Selanjutnya yang kedua, untuk yang V didapat sin X min 2, berarti V aksennya sama dengan turunan dari sin adalah cos ya, cos X. Turunan dari min 2 0. Nah, seperti itu. Setelah didapat, langsung aja masukkan ke rumus yang Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen, berarti sama dengan yang U aksen itu adalah yang cos X, berarti cos X dikali dengan V. V nya itu adalah sin X dikali sin X min 2 ditambah U dikali V aksen. U nya itu adalah sin X min 1 dikali dengan V aksen. V aksen itu adalah cos X ya. Nah, maka didapat di sini sama dengan cos X dikali sin X, berarti cos X sin X. Nah, cos X dikali min 2 berarti dikali dengan min 2 cos X ditambah dengan sin X dikali cos X, berarti sin X cos X. Min 1 kali cos X berarti dikali min cos X gitu ya. Nah, selanjutnya di sini cos X dikali sin X dengan sin X dikali cos X sama aja ya. Cos X sin X dan sin X cos X itu sama, berarti bisa kita operasikan secara langsung ya. Berarti di sini sama aja dengan 2 sin X cos X ya. 2 sin X cos X dari sini ya. Ini sin X cos X dan cos X sin X. Nah, selanjutnya berarti di sini min 2 cos X ditambah min cos X, berarti min 2 dikurangi 1, berarti min 3 ya. Jadi dikurangi 3 cos X ya. Jadi yang sama sudutnya bisa dioperasikan ya. Cos X dengan cos X, cos X sin X dengan sin X cos X. Nah, kalian perlu ingat ini untuk rumus sudut ganda ya. Untuk rumus sudut ganda itu berlaku untuk sin 2x itu sama dengan 2 sin X cos X ya. Ini sudah dipelajari kelas 11 ya, ingat rumus trigonometrinya. Berarti untuk 2 sin X cos X itu sama aja dengan sin 2x dikurangi 3 cos X ya. Nah, berarti di sini untuk hasilnya untuk Y aksen sama aja dengan sin 2x dikurangi 3 cos X.
Nah, ini untuk turunan fungsi trigonometri yang berbentuk perkalian. Nah, harus ingat ya, kalau untuk yang bentuknya pembagian, misalkan ada Y sama dengan U per Pi, maka rumusnya untuk Y aksen sama dengan U aksen Pi dikurangi U Pi aksen per Pi kuadrat. Ini untuk bentuk yang pembagian ya, untuk mengerjakannya sama saja. Ini untuk rumusnya. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 3. Di sini ada nilai dari Y sama dengan tan X min kotangan X. Untuk X sama dengan pi per 4 adalah, nah kita harus mencari nilai dari ini. Berarti kita lihat ya rumusnya, di mana fx sama dengan tangan X, turunannya itu adalah sekan kuadrat X. Berarti di sini Y aksen sama dengan tangan X, turunannya itu adalah sekan kuadrat X ya. Di sekan kuadrat X min kotangan X itu turunannya negatif kosingan kuadrat X ya. Nah, gitu. Berarti di sini sekan kuadrat X-nya kita substitusikan dengan pi per 4. Negatif ketemu negatif positif, kosekan kuadrat X-nya ganti dengan pi per 4. Nah, nilai dari sekan pi per 4 itu berarti 180 dibagi 4, 45 derajat ya. Itu adalah akar 2. Berarti akar 2 dikuadratkan ditambah ini juga sama kosekan juga ya. Akar 2 dikuadratkan berarti sama aja dengan 2 tambah 2 yaitu 4. Nah, selanjutnya untuk persamaan soal yang keempat, persamaan garis singgung kurva fx sama dengan tan X di titik X pi per 4 Y-nya 1. Nah, berarti di sini untuk fx sama dengan tangan X didapat untuk turunannya itu adalah, turunan dari tangan itu adalah sekan kuadrat X ya. Berarti turunan pertamanya itu adalah sekan kuadrat X. Ingat kembali rumus dari persamaan garis singgung itu yang minggu lalu kita bahas adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, dimana M itu adalah turunan pertamanya ya, atau di sini berarti adalah F aksen X-nya, Y-nya di sini adalah Fx ya. Nah, berarti di sini didapat untuk Y min Y1 ini, untuk pi per 4 ini adalah Y1 dan X1 dan ini adalah Y1. Nah, berarti di sini untuk Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, kita masukkan Y dikurangi Y1 nya yang 1 ya, kurangi 1 sama dengan M, berarti M nya itu adalah ini ya, turunan pertamanya. Turunan pertamanya itu adalah sekan kuadrat X. Nah, di sini untuk nilai X nya sendiri adalah pi per 4, berarti sekan kuadrat dari pi per 4 ya. Nah, sekan kuadrat pi per 4 kan tadi kita sudah mencari ya, di sini adalah 2 ya. Nah, berarti gradiennya di sini adalah 2 dikali X dikurangi X1 nya itu adalah pi per 4. Nah, maka didapat Y min 1 sama dengan 2X dikurangi ini 2 kali pi per 4 itu sama aja dengan pi per 2. Berarti Y sama dengan 2X min 1 min pi per 2. Ini positif ya, pindah ruas dari kanan dari kiri ke kanan ya. Jadi Y sama dengan 2X plus 1 min pi per 2. Nah, seperti itu ya. Silahkan nanti untuk soalnya kalian kerjakan di modul yang sudah ibu sharekan dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.